Yang paling banyak di lapangan yang terjadi suap. Ini lagi hujan-hujan nih, sakit bapak nanti. Pemerintah nggak memikirkan rakyat kecil. Pak Prabowo, mikir Pak. Ini untuk kantor imigrasi Sukabumi ya, teruntuk kantor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya guys, seperti biasa kita akan reaction beberapa video yang lagi viral hari ini guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Yang paling Ini banyak dia, guys. di lapangan yang terjadi suap. Tapi penegak hukum saya pelajari itu sibuk ngejar-ngejar apa yang mereka sangkakan merugikan keuangan negara. Jadi suap kan nggak keurus. Suap nggak keurus, nggak diberantas, paham. ya muncul terus kan, terjadi terus kan. Malah kalau ada orang yang berani laporkan diperas atau diminta menyuap, malah dia bisa masuk Bisa penjara. ikut kena. Kalau suap yang menyuap dan disuap itu sama-sama kena ya. Nah, menurut Sama-sama. undang-undangnya yang menyuap dan menerima suap sama-sama melakukan tindak pidana. Jadi nggak ada yang mau lapor pasti kan? Betul. Jadi saling kerjasama di Ya. antara mereka untuk menutupi. Ya. Beda dengan kalau misalnya di Hong Kong atau Singapura misalnya ya, penuntut umum punya kewenangan untuk memilih Ya. yang dituntut ini yang menerima dan yang memberi, Nah, ataukah hanya yang menerima ataukah hanya yang memberi. ya. Nah, memilihnya itu berdasarkan siapa nih yang paling banyak bantu memberikan bukti. Ya. Nah, itu Sebagai yang justice kolaborator ya, Nah, gitu kalau ya. di sini Ya. seperti itu. Iya sih, seharusnya itu dua-duanya kena. Jadi yang ngasih suap dengan yang menerima suap, atau yang memberi rasuah dengan yang menerima rasuah, itu harus kena delik hukum. Jadi kena undang-undang gitulah. Seharusnya gitu, seharusnya. Tetapi kebanyakan sekarang itu nggak seperti itu. Siapa yang punya banyak uang, dialah jadi pemenang. Biasanya. Tapi bukan di negaraku lah. Di negara Konoha sana jauh. Jauh sana ya. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Ini lagi hujan-hujan Ini nih, dia guys. sakit bapak nanti. Pemerintah nggak memikirkan rakyat kecil. Iman. Ngamen. Mana nih? Ala Muhammad. Bapak punya anak berapa? Satu pak, dari Medan. 8 malam. Bapak nggak pulang kenapa? Jadi duit. Biasanya satu hari bapak ngamen macam ini berapa dapat? Paling 70-80. Saya kan aslinya Katolik, masuk Islam. Ini lagi hujan-hujan nih, sakit bapak nanti. Mu'alaf. Pemerintah nggak memikirkan rakyat kecil. Mudah-mudahan Prabowo sekarang presiden baru kita ini mungkin akan melihat ke bawah. Tapi kalau yang dulu Amin. masih belum. Jadi Amin. kalau ada berita kayak gini, biasanya kalau di videoin nanti viral, besoknya pasti dirajiain, ditangkapin kayak gitu. Kita ini di Indonesia ini umur 40 ke atas mau kerja nggak bisa. Jadi kita mau cari makan dari mana? Kadang kita cari rezeki yang halal, dikejar-kejar, ditangkapin. Tutup matanya dulu. Aku nggak tahu nih berapa, ini ikhlas saja daripada aku lah. Kita mudah-mudahan banyak rezeki pak. Yeay. Doakan saya ya. Amin. Oke, assalamualaikum, bye bye. Ya, dengan keterbatasan umur. Jadi di Indonesia itu ada batas umurnya guys, gitu. Ada batas umurnya untuk bekerja, untuk mencari kerja di sana itu. Lantas gue tuh bingung ya. Lantas orang-orang yang di atas 30 tahun, 35 tahun tuh mau makan apa gitu. Sedangkan di tempat kita itu bukannya masyarakatnya itu bukan kaya-kaya gitu, masih banyak yang menengah ke bawah, dan bahkan sekarang itu ada banyak penambahan yang
menengah ke atas itu banyak yang turun drastis, banyak yang turun menjadi menengah ke bawah. Artinya ada penurunan di sana gitu. Jadi nggak semuanya itu kayak kalau orang yang punya uang gitu ya, umur 35 tahun ke atas, 40 tahun ke atas itu nggak kerja ya. Mungkin mereka punya saham, punya perusahaan, punya usaha gitu ya. Untuk mereka makan setiap harinya itu masuk akal. Nah, bagi orang-orang yang nggak punya seperti itu, nggak punya saham, nggak punya apa, yang hanya sehari-harinya itu kerja 1 hari untuk makan 1 hari, itu mereka mau dapat dari mana? Itu yang perlu dikaji sebenarnya oleh pemerintah kita gitu. Jangan sampai orang-orang di sana merasakan sulitnya cari kerjaan hingga menghalalkan segala cara gitu. Itu jangan sampai lah gitu ya. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo ini bisa memberikan solusi yang terbaik buat rakyat kita. Karena masih 1 bulan pemerintahan Pak Prabowo berjalan, mudah-mudahan kita masih bisa berharap nih, masih bisa berharap perubahan besar yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini untuk kemaslahatan masyarakat. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Pak Prabowo mikir Pak, mana cukup Pak anggaran 10.000 itu buat makan makanan yang bergizi Pak. Oh, janji politik. Apakah Bapak lupa Pak tradisi pejabat korup di Indonesia ini Pak? Mungkin betul dari Bapak 10.000 dari pusat, lah sampai bawah Pak tinggal berapa Pak? Mungkin bisa jadi tinggal 6.000 Pak. 6.000 itu Pak dipotong pajak 1.000 Pak tinggal 5.000. Dipotong biaya packaging tinggal 4.000. Dipotong biaya transportasi tinggal 3.000 Pak. Lah 3.000 ini Pak, apa yang mungkin dapat makanan yang bergizi Pak? Dapat tahu 1. Ya bisa saja sih Pak kalau 3.000 dipaksakan Pak. Ya mungkin dapatnya ya nasi kucing. Ya mentok-mentok energen. Kok nasi kucing? Tolong Pak, kalau bisa 10.000 itu utuh Pak. Jangan lagi disunat-sunat Pak sama pejabat korup Pak. Sikat Pak pejabat korup Pak. Terima kasih Pak. Siap, sikat pejabat-pejabat yang korup itu bagus sebenarnya. Ya, tradisi di tempat kita itu biasanya dari atas, dari presiden gitu ya, ada bantuan untuk rakyat, ada bantuan untuk rakyat. Biasanya nih, ini sudah jadi tradisi di tempat kita gitu. Biasanya dari atas itu 10.000, nyampe nya ke bawah itu paling enggak sampai 5.000 guys, bahkan sampai gue nggak tahu ngomongnya mau gimana ya. Ini kayak udah jadi tradisi, jadi rakyat itu udah tahu dan paham dengan permainan pemerintah, dengan permainan orang-orang sana gitu, orang-orang besar itu gitu. Dari presiden memang iya 10.000, tapi setelah sampai ke rakyat itu nggak nyampe 10.000, nggak sampai 10.000 gitu. Ini sebenarnya yang perlu diperbaharui sistem-sistem seperti ini. Mudah-mudahan Pak Prabowo ini bisa menyelesaikan permasalahan seperti ini. Ini udah lama loh. Udah lama terjadi. 79 tahun loh kita merdeka. Ini praktik seperti ini tuh masih ada sampai sekarang. Bayangin coba. Bayangin. Dari mana rakyat akan makmur kalau pejabatnya selalu melakukan hal yang seperti ini? Coba kita mikir. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Ini untuk kantor imigrasi Sukabumi ya. Untuk kantor ini? imigrasi Sukabumi. Saya nunggu dari 7:30 mau ambil paspor. Oke. Dari 7:30 sekarang udah jam 2. Udah 3 kali nanyain, kok belum dipanggil-panggil. Dapat sis, antriannya tuh nomor 16. Tapi antrian itu nggak berlaku. Karena yang ngantri dari pagi itu tetap nggak dapat, nggak dikasih-kasih. Sedangkan yang baru datang itu langsung dikasih. Nggak tahu dia lewat calo atau apa, nggak ngerti. Pastilah. Alasannya kenapa Bu, kok punya saya belum dikasih paspornya, lagi dicari. Dari jam 7:30 ibu nyari sampai tadi jam 11:30 saya tanyain mau istirahat, masih dicari. Setelah 11:30 oke masih sabar, saya tungguin sampai selesai jam istirahat. Katanya masih dicetak, saya liatin bukti resinya. Di situ tertera kalau paspornya itu dicetak tanggal 21 November, ini udah tanggal 2 Desember waktunya ngambil. Dan masih dicari dan masih dicetak katanya.
Barusan aku tanya lagi, ibu gimana ini saya dari Purwakarta ke Sukabumi, solusinya gimana kok belum ada? Iya ini juga yang lain masih dicari, sabar ya bu, gini. Terus solusinya gimana bu? Kalau misalkan ini tutup nggak ke bawah passwordnya gimana? Iya nanti dikasih tahu kalau misalkan emang nggak bisa keambil hari ini. Enak banget ibu ngomong kayak gitu. Purwakarta Sukabumi itu jauh bu. Iya. Kok mempersulit banget? Dari tanggal 21 lah udah dicetak. Apa nggak disiapin gitu loh pasportnya? Kalaupun dicari, masa dari jam 7:30 dicari sampai jam segini belum selesai itu paspor, cuman tinggal dikasih. Ini sebenarnya yang jadi masalah itu apanya sih gitu loh, nggak ngerti. Apa karena emang nggak ada uang pelicinnya atau gimana ya, nggak ngerti juga. Kesel banget asli. Udah mau tutup loh ini bentar lagi, dan dia cuman kasih solusi, ya nanti kalau misalkan nggak bisa diambil dihubungin. Aduh, dikira rumah saya tuh deket ya bu, di sekitar sini mah nggak masalah lah. Rumah saya loh di Purwakarta, saya harus bolak-balik gitu, Sukabumi Purwakarta. Astaga. Yang paling bikin kesel itu dia itu yang baru datang itu udah dikasih gitu loh. Sedangkan yang pada nunggu lama tuh nggak dikasih tuh paspor. Ada masalah apa bu? Kalau punya nomor antrian itu nomor 16 itu artinya ya masih awal ya. Seharusnya awal-awal itu sudah dapat kan secara logika. Tapi di tempat kita itu beda. Bukan hanya di Indonesia saja yang berlaku seperti itu. Di sini di KBRI kita itu sama. Siapapun yang punya uang dia akan cepat dapat gitu. Jadi beda dengan immigration Malaysia. Kalau kita berurusan dengan immigration Malaysia, ya gue mengakui sangat bagus. Gue ada beberapa teman, beberapa kawan yang selalunya itu buat paspor, buat selalu keluar negeri lah, dia keluar negara karena ada bisnis. Saya banyak ada kawan seperti itu. Jadi gue pernah ikut satu kali kawan gue tuh nukar paspor. Dia tukar paspor di Putrajaya sana. Saya ikut dia ajak saya ikut dia. Kalian tahu berapa hari dia buat? Bukan berapa hari guys, tapi 1 jam. Saya tunggu di luar itu nggak nyampe 1 jam udah keluar. Kirain saya dia itu keluar hanya bawa borang, ternyata sudah bawa paspornya, sudah ditukar paspornya. Coba bayangin, sekarang ini udah zaman canggih, zaman digitalisasi, kok di kita malah semakin mundur bukan malah makin maju gitu loh. Gue nggak bisa mikirnya di sana. Di tempat kita di KBRI sini, karena gue kebetulan tahun kemarin itu saya buat paspor, tukar paspor karena paspor gue udah mau habis masa, jadi saya tukar di KBRI itu 1 minggu guys, 1 minggu buat paspor. Coba bayangin, jauh nggak perbedaannya? Gue bukan ngebanding-bandingin, tapi biar pemerintah kita itu melek, buka mata gitu. Sekarang ini semakin canggih kok malah semakin mundur gitu. Dulu itu di sekitar tahun 2008 2009an itu buat paspor itu di KBRI sini itu 1 hari bisa guys, bisa jadi udah siap gitu. Jadi buat pagi ambil antrian pagi, petang itu sudah dapat dengan paspornya. Kok malah sekarang tambah 1 minggu gitu. Padahal di Malaysia ini itu pengurangan TKI itu banyak sekali ketimbang dulu. Dulu mungkin sampai di Malaysia itu sampai 4-5 jutaan orang. Sekarang ini tinggal 1,2 juta orang di Malaysia. Kok malah makin, gue bingung di sini, malah makin mundur gitu. Ini ada apa ini? Perlu dikaji sebenarnya. Gue nggak tahu. Perlu diperbaiki sebenarnya guys. Bener. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.